Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Quran, NIM 2003 0100, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi. Langsung saja saya mau menjelaskan tentang review buku pertama Sosiologi Ilmu Komunikasi. Secara komunikasi, pembangunan atau nama lain apapun yang diseleksi perubahan sosial, komunikation untuk pembangunan, dan perubahan sosial komunikasi dan pendidikan untuk pembangunan dan atau pengetahuan untuk pembangunan adalah dokumentasi yang baik. Kisah-kisah sejarah ini telah didominasi dengan pengembangan kerangka dalam tiga paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan, dan paradigma partisipasibilitas atau paradigma partisipasif. Sebagai keturunan logis dari Western Drive untuk mengembangkan dunia setelah kolonialisasi dan Perang Dunia Kedua. Munculnya Uni Eropa dan Cina serta bertahap muncul negara-negara yang berkuasa regional seperti Brasil, Rusia, India, dan Afrika Selatan. Krisis keuangan dunia tahun 2008, perubahan iklim planet kita dengan konsekuensinya dengan mengerikan bagi orang-orang di mana-mana, dan krisis virus COVID-19 menentukan adanya pertimbangan kembali tentang kekuatan pembangunan dan sebagaimana akibatnya peran dan komunikasinya di dalamnya. Sepanjang abad yang lalu di wilayah dunia yang terpisah dan baik di dunia profesional dan akademik, definisi yang berbeda untuk komunikasi pembangunan telah muncul. Mereka telah ditafsirkan dan diterapkan dalam berbagai acara oleh organisasi-organisasi yang bekerja pada tingkat sosial dan geografis yang berbeda, baik pada tingkat teori maupun riset, serta pada tingkat kebijakan dan pengambilan dan implementasi perspektif yang berbeda dan masih ditawarkan. Menurut Manyosok, istilah komunikasi pembangunan pertama kali diciptakan pada tahun 1971 oleh Profesor Nora C. Querbal. Querbal mendefinisikan lapangan sebagai seni dan ilmu komunikasi manusia diterapkan pada transformasi cepat sebuah negara dan masyarakat dari kemiskinan ke keadaan ekonomi yang dinamis yang memungkinkan kesetaraan sosial yang lebih besar dan vulasi yang lebih besar di potensi manusia. Akan tetapi, Querbal mengakui bahwa istilah yang lahir dari kontribusi Cangkley dan Jaimas tentang pengembangan jurnalisme dan Eric Skinner, Klides, dan Melkia Farjeton bekerja untuk mendukung komunikasi pembangunan.
dari yang sangat beginning verbal membedakan antara cara komunikasi top down atau pemerintahan dan bottom up seperti yang dijelaskan dalam bab pertama dari buku ini. Kemudian sangat berterima kasih kepada Profesor Loew Torres, Dekan Penguruan Tertinggi Komunikasi Pembangunan di Los Banos. Ini menetapkan agenda untuk buku ini tetap juga di bidang DEFOM pada umumnya. Beberapa kontributor telah berjuang dengan dualitas ini untuk sebagian besar kehidupan profesional atau akademis. Meringkas cara komunikasi pembangunan tidak mudah karena dianggap memiliki asal-usul yang berbeda dan bapak pendiri. Beberapa orang menjelaskan sebagai keturunan logis dari penggerak Bastem untuk mengembangkan dunia setelah penjelajahan dan Perang Dunia Kedua. Staples misalnya menjelaskan bahwa setelah tahun 1945 Barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional, awal dari pelayanan sipil internasional yang luas dan awal dari upaya yang berkelanjutan untuk menemukan cara mempromosikan kesejahteraan umat bumi secara keseluruhan. Eniele Mechani menceritakan lebih dari 50 tahun dia bekerja dalam riset komunikasi dan pengembangan dan komunikasi internasional. Dia memberikan ikhtisar singkat tentang proyek-proyek yang telah terlibat di dalamnya. Pertama di Stanford, kemudian di Universitas Texas di Austin, dan terakhir di UCLA Santa Barbara. Wilbur Sherman sangat menonjol dalam bab ini karena Mechani mengakui dia sebagai mentor dan gurunya. Sylvia Balik secara unik ditempatkan untuk mengembangkan awal pembangunan, mendukung komunikasi dan evolusinya dalam organisasi pangan dan pertanian PBB dari tahun 1984 sampai 1998. Dia bertanggung jawab atas komunikasi FAO untuk program pembangunan. Dia berfokus pada masa-masa sulit untuk memperoleh pengakuan serta tahun-tahun ketika FAO menjadi secara alamiah dikenal sebagai pionir dan pemimpin dalam komunikasi untuk pembangunan. Dia berpendapat bahwa bertentangan dengan tahun-tahun pertama, lanskap saat ini menguntungkan komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. Alan Hancock Street awalnya sebagai produser radio dan televisi
PBSI dan anggota pendiri tim Universitas Terbuka UK. Setelah itu dia menghabiskan lebih dari 20 tahun dengan Divisi Komunikasi UNSESCO, di mana dia menjadi direktur dari tahun 1987 sampai 1992. Dia menjadi terinspirasi oleh Weber Schramm, dikenal sebagai ahli dalam kebijakan, komunikasi, dan perencanaan. Dia berpendapat bahwa pada tingkat internasional, hubungan antara kebijakan dan perencanaan terbukti sulit diatur, terutama karena konsensus tidak bisa mencapai isu-isu ideologis. Tampaknya perencanaan berbasis sistem lebih cocok untuk skenario yang lebih intervalidasi dan kedua tujuan dan hasil secara luas disepakati. Selain wawasan besar yang disajikan oleh para penulis sebelumnya, Jean Safe's mengikat sebuah konferensi yang sering diabaikan atau dibaikan yang sampai pada pandangan penting untuk tuming di debat komunikasi pembangunan. Baik, hanya ini saja yang dapat disampaikan. Selamat sore.